Suami gelar pesta anniversary pernikahan mewah untuk ceraikan aku. Dia pikir berhasil permalukan aku saat ku tampilkan sesuatu di layar. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langkah kaki Alina terdengar berirama di atas lantai marmer putih mengilap ruang tamu rumahnya. Tumit sepatunya mengeluarkan bunyi ketukan lembut, bergema tenang di ruangan luas yang penuh furnitur mahal. Di balik jendela besar yang dipasangi tirai tipis transparan, sinar matahari pagi masuk perlahan, menerangi segala sudut rumahnya yang rapi dan mewah. Ruang tamu itu seperti etalase dari majalah dekorasi rumah. Bersih, elegan, dan nyaris tanpa celah. Alina menyesap teh hangat dari cangkir keramik putih kesukaannya. Tangannya halus dan terawat, kukunya berwarna nude pucat. Ia mengenakan blus satin biru muda dan celana kain abu-abu. Rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya bersih tanpa makeup berlebihan. Pagi itu ia duduk di sofa empuk, membuka laptop untuk memeriksa email kerjaan. Ia adalah direktur kreatif dari sebuah agensi event organizer ternama, dan dalam seminggu ini, ia menangani 3 proyek besar sekaligus. Ia tidak hanya cantik dan berpendidikan tinggi, tapi juga berprestasi. Di usia 30 tahun, ia telah memiliki 2 cabang perusahaan, 18 karyawan tetap, dan klien dari berbagai perusahaan ternama. Alina dikenal sebagai wanita disiplin, pekerja keras, dan sangat menjaga nama baik. Ia tak hanya pintar mengatur acara, tapi juga cakap membaca suasana. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menjadi pusat hidupnya, keluarganya. Pernikahannya dengan Randy berlangsung 8 tahun yang lalu. Saat itu Alina baru berusia 22 tahun, baru lulus S2 dari luar negeri, dan Randy adalah pria tampan, mapan, dan sangat memesona. Mereka bertemu dalam sebuah seminar bisnis, lalu bertukar kontak, menjalin komunikasi, dan tak butuh waktu lama untuk mereka memutuskan menikah. Semua berjalan mulus seperti dongeng. Pernikahan mewah mereka sempat menghiasi halaman depan majalah Lifestyle dan berita daring kala itu. Randy berasal dari keluarga pengusaha otomotif. Pria itu tinggi, berwajah bersih, selalu tampil rapi, dan memiliki gaya bicara tenang. Di mata orang luar, ia adalah suami ideal. Tak pernah kedengaran marah, tak pernah ada isu negatif tentangnya, dan selalu terlihat harmonis saat tampil bersama Alina di berbagai acara sosial. Namun, di balik rumah besar dan keharmonisan yang tampak di permukaan, Alina sebenarnya sudah lama merasa kesepian. Rutinitas Randy akhir-akhir ini lebih banyak di luar rumah. Ia sering pulang larut malam, atau kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan mendesak. Dulu, Randy selalu pulang sebelum maghrib, membawa oleh-oleh kecil atau membelikan Alina makan malam dari restoran favoritnya. Kini, semua itu hanya kenangan. Tiap malam, Alina duduk sendirian di ruang makan yang besar, menyendok makan malam dengan satu piring di atas meja panjang. Hidangan yang ia siapkan hanya disentuh oleh dirinya sendiri. Kadang ia makan sambil memutar lagu jazz pelan, kadang hanya duduk diam menatap ponselnya, menunggu pesan dari suaminya yang tak kunjung datang. Ia tak pernah mengeluh, bahkan kepada orang tuanya sekalipun. Ia percaya bahwa menjaga rumah tangga adalah tugas yang suci. Ia tak ingin membuka aib atau kekurangan rumah tangganya kepada siapapun. Meski begitu, dari luar semua tetap terlihat baik-baik saja. Alina tetap tersenyum, tetap bergaul, tetap profesional. Ia mengisi media sosialnya dengan foto-foto indah, pemandangan, makanan, kutipan motivasi, dan sesekali potret dirinya. Tapi tidak pernah ada potret dirinya dengan Randy dalam 2 tahun terakhir. Tak ada yang menanyakan. Karena mereka tahu Alina bukan tipe yang suka pamer kehidupan pribadi. Suatu hari, saat ia berada di kantor, salah satu karyawannya, Sinta, membawakannya secangkir kopi. "Teh Alina, ini kopi hangatnya. Mau saya print juga untuk proposal yang tadi?" tanya Sinta dengan senyum ramah. Alina mengangguk kecil. "Iya, Sinta. Terima kasih, ya." Setelah Sinta keluar, Alina membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah buku kecil kulit hitam. Itu adalah jurnal pribadinya. Di dalamnya tertulis semua hal yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Tentang malam-malam penuh gelisah, doa-doa yang ia panjatkan diam-diam, dan harapannya terhadap Randy yang perlahan memudar.
Ia menulis rapi, baris demi baris. Tangannya gemetar sedikit saat menuliskan satu kalimat yang ia sendiri enggan mengakuinya. Apakah aku masih dicintai? Hari itu, mata Alina sembab saat pulang. Ia menyeka air matanya di parkiran basement sebelum masuk mobil. Ia tak ingin sopir melihatnya menangis. Sepanjang perjalanan pulang, ia hanya diam memandangi lampu-lampu kota, membiarkan pikirannya kosong. Ia tiba di rumah hampir pukul 8 malam. Rumah sepi. Lampu ruang tamu menyala, tapi tak ada suara. Ia membuka pintu perlahan, menaruh tas di atas meja, dan melihat tidak ada satupun tanda bahwa Randy sudah pulang. Ia naik ke kamar tidur, membuka pintu dengan pelan. Tempat tidur rapi. Selimut tak tersentuh. Di meja rias, parfum Randy masih ada, tapi tak berkurang. Tak ada baju baru di laundry basket. Itu artinya, Randy tidak pulang dari kemarin. Alina berdiri mematung di ambang pintu kamar. Matanya mulai panas. Tapi ia hanya menarik napas panjang, lalu berjalan ke kamar mandi, mencuci wajahnya, dan mengganti pakaian. Malam itu ia makan sendiri seperti biasa. Hanya nasi, sup ayam, dan segelas air putih. Di layar televisi, berita tentang pasangan selebriti yang cerai karena perselingkuhan menjadi headline utama. Alina menatap layar dengan tatapan kosong. Ia mematikan televisi sebelum berita selesai, lalu kembali ke meja makan untuk merapikan piring. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Maya. "Lin, kamu nggak apa-apa? Tadi aku lihat kamu kayak capek banget di kantor. Ada yang bisa aku bantu?" Alina membaca pelan-pelan, lalu menjawab singkat. "Aku baik. Cuma lelah. Terima kasih udah perhatian, Mei." Ia tidak ingin Maya tahu terlalu banyak. Meski sahabat, Alina tetap menjaga batas antara kehidupan pribadinya dan orang lain. Tapi Maya tahu. Maya bisa merasakan kesedihan dalam setiap balasan singkat Alina. Keesokan harinya, Alina bangun pagi, seperti biasa. Menyeduh teh, membaca email, dan bersiap ke kantor. Randy belum juga pulang. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Alina melihat kontak Randy di ponselnya selama beberapa menit. Jemarinya sempat ingin mengetik, tapi akhirnya ia letakkan kembali ponsel itu tanpa mengetik apapun. Ia tahu, jika Randy ingin memberi kabar, pasti sudah memberi kabar. Tapi kenyataannya, suaminya seolah menghilang. Alina mencoba tidak mengganggu pikirannya. Ia tetap bekerja, tetap bertemu klien, tetap memimpin rapat. Tapi di balik profesionalisme itu, ada mata yang mulai kehilangan cahaya, ada senyum yang terasa semakin dibuat-buat. Di sebuah sesi meeting, salah satu klien bertanya, "Ibu Alina, saya suka banget konsepnya. Tapi kenapa Anda kelihatan agak pucat? Ya? Kurang tidur?" Alina tertawa kecil. "Iya, Pak. Mungkin saya terlalu semangat memikirkan konsep ini sampai lupa istirahat." Semua orang di ruangan tertawa pelan. Tapi Maya, yang duduk di sebelah Alina, hanya menatapnya dalam diam. Ia tahu, itu bukan karena lembur. Itu karena hati Alina terlalu lelah menunggu sesuatu yang tak pasti. Sore itu, Alina memutuskan pulang lebih awal. Ia ingin mencoba masak makanan kesukaan Randy, ayam panggang madu dengan kentang tumbuk. Ia masih berharap bahwa malam ini, mungkin saja Randy akan pulang. Mungkin saja mereka bisa makan malam bersama. Mungkin saja semuanya akan kembali seperti dulu. Ia memasak sambil memutar lagu-lagu jazz yang biasa mereka dengarkan dulu saat baru menikah. Ia bahkan memakai parfum favorit Randy. Segala hal ia siapkan sempurna. Tapi malam berganti sepi. Makanan dingin. Lilin di meja makan meleleh sendiri. Dan Randy tak kunjung datang. Alina duduk diam di kursi, menatap pintu. Hening. Ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Tapi ia belum siap untuk mengakuinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alina menangis keras. Di ruang makan yang megah itu, ia terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya pecah, tidak lagi tertahan. Air mata yang selama ini ia simpan rapi, tumpah bersamaan dengan harapannya yang perlahan retak. Namun saat tangisnya mereda, hanya ada satu hal yang tersisa dalam benaknya. Ia harus tetap berdiri. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus tahu
Apakah pernikahan ini masih punya ruang untuk diselamatkan, atau justru sudah lama hancur tanpa ia sadari? Dan sejak malam itu, Alina mulai membuka mata lebih lebar. Dan hatinya pun mulai bersiap untuk luka yang lebih dalam dari sekadar sepi. Pagi datang tanpa suara. Alina membuka mata pelan, masih dalam keadaan setengah sadar. Udara kamar terasa dingin, dan bantal di sisi kiri tempat tidurnya tetap rapi seperti semula. Tidak ada bau parfum khas Randy, tidak ada suara langkah kaki pria itu seperti pagi-pagi sebelumnya di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Yang terdengar hanyalah detik jam dinding yang berjalan perlahan, seakan-akan memperjelas betapa lambatnya waktu berlalu di rumah sebesar itu. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Matanya sedikit bengkak. Malam tadi, ia sempat tidur di ruang makan setelah menangis cukup lama. Baru menjelang subuh ia naik ke kamar, itu pun bukan karena ingin istirahat, tapi karena tubuhnya terlalu letih untuk sekadar berdiri. Ia menarik napas panjang. Tidak ada pesan dari Randy. Tidak ada missed call. Tidak ada apapun. Dengan gerakan lambat, Alina menuju kamar mandi. Suara air pancuran menjadi pengisi keheningan pagi itu. Di balik pancuran, tubuh Alina gemetar kecil. Ia berdiri diam, membiarkan air menyapu kulitnya tanpa gerakan berarti. Pikirannya kosong. Seolah hari itu hanya pengulangan dari hari-hari sebelumnya yang penuh pertanyaan tanpa jawaban. Setelah mandi, ia memilih busana kerja yang paling sederhana, blus putih polos dan celana panjang hitam. Tak seperti biasanya yang selalu tampil elegan dengan setelan mahal, hari itu ia hanya ingin tampil netral, biasa saja. Di depan cermin, ia memulas bedak tipis, menyisir rambut panjangnya dan mengikatnya menjadi kuncir kuda rendah. Wajahnya tetap cantik, tapi sorot matanya kosong. Ia turun ke bawah dan menuju dapur. Tak ada suara apapun. Pembantu rumah tangga mereka, Bu Nur, terlihat sedang membersihkan meja makan. "Pagi, Bu Nur," sapa Alina pelan. "Pagi, Bu," jawab Bu Nur, menghentikan sejenak kegiatannya. "Bapak belum pulang ya?" Alina tersenyum kecil, menggeleng. "Belum. Mungkin masih banyak kerjaan." Bu Nur menunduk sopan, tak ingin bertanya lebih jauh. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya tanpa suara. Alina mengambil segelas jus jeruk dari kulkas, lalu duduk sendiri di ruang makan. Meja panjang itu hanya terisi satu gelas dan satu piring kecil berisi roti panggang. Dulu, meja itu selalu ramai tiap pagi. Ada Randy yang suka membaca koran sambil minum kopi, sesekali bercanda atau membahas rencana akhir pekan. Tapi kini, meja makan itu lebih mirip museum. Sunyi dan beku. Pukul 8 tepat, Alina berangkat ke kantor. Sopir pribadinya sudah menunggu di depan garasi. Ia duduk di kursi belakang, menyandarkan kepala ke jendela. Di jalan, ia melihat banyak pasangan suami istri berjalan bersama, beberapa anak sekolah berlarian, ibu-ibu menyiram tanaman di depan rumah. Hidup orang lain tampak normal. Dan Alina menyadari betapa ia sudah lama tidak merasakan kebersamaan kecil seperti itu. Sesampainya di kantor, ia langsung disambut staf dan beberapa kolega. Alina tetap profesional. Ia memberikan senyum, mengatur jadwal, memberikan arahan pada tim desain, mengecek daftar vendor, dan mengatur waktu pertemuan dengan klien. Tapi Maya, sahabat sekaligus manajer marketingnya, tahu betul bahwa ada sesuatu yang berubah dari Alina. Setelah meeting siang selesai, Maya menghampirinya di ruang kerja. "Kamu punya waktu sebentar?" tanya Maya pelan. Alina menutup laptopnya, menatap Maya, lalu mengangguk. "Ada apa?" Maya duduk di sofa kecil, menghela napas. "Lin, aku tahu kamu pasti lagi banyak pikiran. Aku bukan mau ikut campur, tapi kamu bisa cerita, kalau kamu mau." Alina tersenyum tipis. "Apa yang kamu pikirkan?" Kamu beda banget akhir-akhir ini. Biasanya kamu penuh semangat, tapi sekarang kayak kosong. Aku tahu kamu bisa nyembunyiin apapun, tapi kamu gak harus tahan semuanya sendiri." Alina memandangi Maya sejenak, lalu berdiri dan berjalan pelan ke arah jendela. Dari jendela lantai 8 itu, ia bisa melihat kota Jakarta yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk. Tapi bagi Alina, semuanya terasa diam. Randy sudah 2 hari nggak pulang. Nggak ada kabar. Nggak ada penjelasan. Aku telepon, nggak diangkat.
Aku kirim pesan, dibaca tapi nggak dibalas. Ucap Alina lirih, nyaris berbisik. Dan ini bukan pertama kali. Maya terdiam. Ia menatap sahabatnya itu dengan prihatin. Kamu pernah curiga dia? Ada yang lain? Alina menunduk. Pernah. Tapi aku nggak punya bukti. Aku takut dibilang cemburuan. Aku takut dianggap ngada-ngada. Maya bangkit dari kursinya, mendekati Alina dan menggenggam tangannya. Kamu itu istri, Lin. Kamu punya hak untuk tahu. Kalau memang ada yang nggak beres, kamu berhak bertanya. Alina menarik tangannya perlahan, lalu kembali ke meja. Aku cuma belum siap. Kalau ternyata benar, aku takut hatiku hancur. Maya menatapnya lekat-lekat. Justru kamu harus tahu sekarang, sebelum semuanya terlambat. Kamu perempuan kuat, tapi bukan berarti harus terus bertahan dalam ketidakpastian. Alina diam. Pikirannya melayang-layang. Ucapan Maya benar, tapi hatinya masih terlalu lemah untuk mengakui kemungkinan terburuk. Hari itu, Alina pulang lebih awal. Ia membawa beberapa dokumen kerja, berniat menyelesaikannya di rumah. Saat mobil melaju di jalan tol, ia melihat sebuah iklan digital di tepi jalan bertuliskan, "Cinta yang sehat adalah yang saling memeluk, bukan yang saling membunuh pelan-pelan." Tulisan itu menusuk. Ia memalingkan wajah, tak ingin matanya kembali basah. Sesampainya di rumah, ia langsung ke kamar, meletakkan tas, lalu duduk di atas ranjang. Ia membuka pesan WhatsApp, masih tak ada dari Randy. Ia membuka galeri ponselnya, melihat foto-foto lama. Saat liburan di Bali, saat ulang tahun pernikahan ketiga di Jepang, saat mereka tertawa di depan pantai sambil bermain pasir. Dulu, semuanya terasa begitu nyata. Kini, hanya tinggal gambar dan kenangan. Saat malam tiba, Alina mencoba menghubungi Randy lagi. Kali ini, teleponnya diangkat. Halo, suara Randy terdengar dingin. Randy, kamu di mana? Kenapa nggak pulang? Tanya Alina dengan nada datar. Aku lagi di luar kota. Urusan kantor. Mungkin seminggu ini belum bisa pulang. Kenapa kamu nggak kasih kabar? Aku khawatir. Aku sibuk. Lin, tolong jangan terlalu menekan. Aku butuh ruang juga. Dek. Kata-kata itu seperti tamparan di wajah Alina. Menekan? Aku cuma tanya kabar suamiku sendiri. Apa itu salah? Aku capek kalau harus terus jelasin. Aku kerja, bukan main-main. Alina menggigit bibirnya. Tangannya mengepal. Kalau kamu ada yang lain, bilang saja. Jangan sembunyi. Telepon terputus. Randy memutus sambungan tanpa menjawab. Alina terduduk lemas. Ponsel terjatuh ke lantai. Ia menatap kosong ke depan. Tak ada air mata kali ini. Hanya hati yang remuk. Tanpa suara, tanpa darah. Dan malam itu, ia duduk di depan cermin untuk waktu yang lama. Menatap bayangannya sendiri, mencoba memahami siapa yang kini duduk di depannya. Ia masih Alina yang sama, tapi hatinya telah berubah. Esoknya, saat matahari kembali naik, Alina bangkit dengan kekuatan baru. Ia mulai membuka mata. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai rumah, mungkin bukan tempat pulang bagi Randy. Dan dari sanalah semuanya perlahan akan bergeser. Malam kembali hadir, menyusup lewat celah-celah jendela kamar yang tertutup rapat. Udara lembab dan sunyi yang menyelimuti rumah besar itu semakin mempertebal kehampaan dalam dada Alina. Ia belum tidur. Di tangannya, ponsel terus dipelototi. Tidak ada panggilan. Tidak ada pesan masuk. Terakhir kali ia bicara dengan Randy, suara suaminya terdengar seperti orang asing. Ia menyalakan lampu kecil di sudut kamar. Ruangan tampak hangat tapi kosong. Di meja rias, ada dua bingkai foto yang sudah lama tidak ia sentuh. Yang satu adalah foto prewedding mereka di pinggir danau. Randy memeluknya dari belakang. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Di foto itu, Alina tampak begitu bahagia. Tak menyangka bahwa lelaki yang memeluknya itu kini menjelma jadi bayang-bayang dingin yang tak lagi pulang. Foto yang satu lagi adalah saat ulang tahun pernikahan mereka yang keempat, di restoran rooftop. Wajah Randy masih tersenyum, tapi mata itu kini terasa seperti topeng. Alina meraih ponsel, membuka galeri, lalu mengetuk ikon tangkapan layar yang ia simpan diam-diam 2 hari lalu.
Sebuah nama perempuan muncul di layar. Vina, hati merah 2 memberikan ciuman. Notifikasi itu sempat muncul ketika Randy sedang tertidur di sofa dan ponselnya diletakkan di meja. Hanya 1 detik, cukup baginya untuk melihat potongan pesan. Aku kangen banget. Gak sabar nunggu kita liburan bareng lagi. Alina tidak langsung menanyakannya. Ia memilih diam. Tapi sejak itu, ia tahu, dugaannya bukan sekadar rasa takut, melainkan sebuah sinyal. Esoknya, Alina masuk kantor lebih pagi dari biasanya. Ia tak ingin terus-menerus larut dalam tanya. Maya menyusulnya 1 jam kemudian. Saat melihat Alina sudah duduk di balik meja dengan ekspresi serius, Maya langsung tahu ada sesuatu. Pagi banget kamu, Lin, ucap Maya sambil menggantung tas di sandaran kursi. Alina menatapnya sekilas. Aku gak bisa tidur. Kupikir lebih baik langsung kerja. Maya mendekat, lalu duduk di kursi tamu di depan meja Alina. Kamu gak kelihatan baik-baik aja. Alina membuka laci meja, mengeluarkan secari kertas dan meletakkannya di meja. Maya mengambilnya dan membaca pelan. Ini, nomor telepon detektif pribadi. Alina mengangguk. Aku gak mau hidup dalam dugaan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dia selingkuh, aku mau lihat dengan mata kepala sendiri. Aku gak mau dituduh paranoid. Maya menatap Alina dalam. Kamu yakin mau jalan sejauh ini? Aku lebih takut hidup dengan kebohongan. Aku butuh kebenaran, Mei. Biarpun itu menyakitkan. 2 hari kemudian, Alina bertemu dengan seorang pria tua berperawakan sederhana bernama Pak Darto. Ia dikenal sebagai penyelidik swasta yang banyak membantu istri-istri pejabat dan pengusaha diam-diam. Ia tidak banyak bicara, hanya mencatat nama, nomor, dan kebiasaan Randy. Alina menyerahkan foto-foto, alamat kantor, nama lengkap, dan nomor plat mobil. Saya butuh waktu 4-5 hari, Bu, ujar Pak Darto. Kalau ada hal penting, saya kabari. Biasanya, saya kirim lewat email atau paket khusus biar aman. Alina mengangguk. Saya tunggu. Hari-hari berikutnya, Alina berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia menghadiri pertemuan klien, mengawasi acara, bahkan sempat menjadi pembicara dalam seminar bisnis perempuan. Tapi malam-malamnya semakin kelam. Ia tak lagi menyiapkan makan malam. Lemari es mulai kosong. Bahkan kucing peliharaan mereka, Pino, seperti ikut merasakan sunyinya rumah itu. Suatu malam, saat Alina duduk di balkon dengan secangkir teh, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Alina, kami sudah mendapatkan beberapa foto. Apakah alamat kantor ibu masih yang tercantum dalam form? Alina membalas singkat. Ya, kirimkan ke sana. Keesokan harinya, sebuah amplop coklat besar diterima oleh resepsionis kantor Alina. Ia membawanya langsung ke ruangannya, memastikan tak ada yang melihat. Dengan tangan gemetar, ia membuka isi amplop itu. Ada 4 lembar foto. Di setiap lembar, Alina melihat sosok suaminya duduk berdekatan dengan seorang wanita muda berambut panjang. Wajahnya jelas. Wanita itu mengenakan kemeja putih, duduk di kursi kafe, tangannya menggenggam tangan Randy dari seberang meja. Di lembar lain, Randy dan wanita itu terlihat masuk ke sebuah hotel. Foto terakhir memperlihatkan Randy mencium kening perempuan itu saat naik ke dalam mobil. Alina mematung. Kepalanya berdenyut. Ia merasa seperti ditampar kenyataan yang selama ini ia tolak. Tak lama kemudian, Maya masuk ke ruangannya. Lin, kamu gak ikut rapat sama klien kita yang dari Bali? Alina mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Ia hanya menyerahkan amplop itu ke Maya. Maya membuka dan melihat foto-foto itu satu persatu. Ia menahan napas, lalu duduk tanpa berkata-kata. Setelah beberapa saat, ia hanya bisa berkata pelan, "Ya Tuhan." Alina menyeka air matanya dengan tisu. Aku gak bisa pura-pura lagi. Mei, aku harus tahu siapa dia. Maya berpikir sejenak. Kamu tahu wajahnya. Kita bisa coba cari di media sosial. Atau mungkin kamu pernah lihat dia di kantor Randy. Alina mengangguk. Ia menyalakan laptop, membuka Instagram, dan mengetik nama perusahaan Randy. Di bagian foto tagar dan foto repost, mereka menemukan sosok perempuan itu.
Nama akun Vina Ayu. Deskripsi bio, marketing consultant, book lover, drama. Alina mengklik akun itu. Terbuka galeri penuh potret manis, senyuman, dan caption-caption manis penuh cinta. Namun satu foto menarik perhatian Alina, foto Vina di pantai, dengan caption, "Terima kasih untuk akhir pekan yang luar biasa. Semoga pantai ini jadi tempat kenangan kita selamanya." Foto itu diposting 2 minggu lalu. Tanggalnya sama dengan saat Randy berkata akan pergi ke Surabaya untuk urusan tender. Alina menggigit bibir. Ia menyimpan semua bukti itu dalam folder rahasia di komputernya. Ia menamai folder itu, "Jangan bohongi Alina." Malam itu, ia kembali tidak bisa tidur. Tapi kali ini bukan karena menunggu. Kali ini karena amarah. Ia mulai berpikir bahwa rumah tangga yang ia perjuangkan sepenuh hati ternyata hanya ilusi di mata Randy. Keesokan paginya, Alina membuat keputusan. Ia duduk di ruang kerja pribadinya, membuka komputer, lalu menulis satu email kepada timnya. "Dear Team, mulai minggu depan, saya akan mengambil cuti 2 minggu. Tugas-tugas saya akan didelegasikan ke Maya dan Bu Sinta." Alina. Setelah mengirim email itu, ia mulai merancang sesuatu. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia tahu, waktu akan membuka segalanya. Dan kali ini, ia tidak akan menangis. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk membuat Randy tahu. Ia tidak bisa mempermainkan hati seorang istri yang selama ini ia pikir akan diam selamanya. Udara pagi tampak jernih. Matahari menyinari kaca jendela besar di kamar Alina, menerobos masuk menari di permukaan lantai kayu yang mengilap. Ia duduk di kursi kerja, mengenakan blus putih dengan celana bahan hitam, rambutnya dikunci rapi, namun matanya sembab. Sekilas, ia tampak seperti wanita karir sukses biasa yang bersiap menyambut rutinitas. Tapi sesungguhnya, hari itu ia memulai langkah berbeda. Langkah dalam diam, menuju kebenaran yang tak bisa ditutupi lagi oleh dalih dan cinta semu. Laptop di depannya terbuka. Folder bertajuk, "Jangan bohongi Alina," sudah dipenuhi bukti. Foto-foto hasil pengintaian, tangkapan layar pesan mesra dari akun Vina, dan bukti transaksi pengiriman uang dari rekening Randy ke akun pribadi perempuan itu. Alina menyusun semua dalam kronologi rapi. Ia bahkan mencatat setiap tanggal dan jam foto-foto itu diambil, menghubungkannya dengan alasan-alasan Randy saat pergi. Setiap potong data seperti pecahan cermin yang menyayat, tapi Alina terus menatanya. Ia tahu, tidak akan ada keadilan tanpa ketegasan. Hatinya telah lelah menjadi korban ketidakpedulian dan kebohongan. Siang itu, ia menemui Maya di kafe kecil langganan mereka, tempat biasa mereka dulu bertukar cerita soal kerjaan, fashion, bahkan impian membangun bisnis bersama. "Kamu yakin ini yang mau kamu lakukan, Lin?" tanya Maya hati-hati, setelah Alina menunjukkan semua bukti. Alina menatap sahabatnya tajam. "Aku harus yakin. Kalau aku terus membiarkan, dia akan terus menginjak harga diriku." Maya mengangguk perlahan. "Tapi kamu harus tetap hati-hati. Randy bukan pria biasa. Dia punya koneksi. Jangan sampai kamu dilawan dengan cara yang kotor." Alina mengusap ujung cangkirnya. "Itulah kenapa aku harus lebih dulu siapkan semuanya. Ini bukan sekadar tentang selingkuh. Ini tentang martabat. Tentang semua pengorbananku selama ini yang dianggap tidak berarti." Selama 2 minggu ke depan, Alina benar-benar mengambil cuti dari pekerjaannya. Tapi ia bukan sedang beristirahat. Ia menyusun strategi dengan tenang dan rapi. Ia menghubungi pengacara keluarga, tanpa memberitahu Randy. Ia mengurus pemindahan sejumlah aset atas namanya, termasuk 2 properti dan 1 kendaraan mewah, ke dalam perjanjian perlindungan harta pribadi. Ia juga mulai memindahkan sebagian saham kepemilikannya di perusahaan ke nama ibunya sebagai langkah antisipatif. Ia tahu, bila semua ini terbuka dan menjadi perceraian publik, Randy pasti akan mencari celah untuk menguasai harta bersama. Sambil menyusun legalitas, Alina diam-diam memeriksa aktivitas keuangan rumah tangga mereka. Ia mendapati pengeluaran-pengeluaran mencurigakan dalam jumlah besar untuk pembelian barang mewah, tas, jam tangan, bahkan tiket penerbangan bisnis ke luar negeri atas nama Randy. Alina tahu, ia tidak pernah menerima atau memakai barang-barang itu. Satu sore, ia pergi ke butik mewah di bilangan SCBD. Ia menunjukkan bukti transaksi kartu kredit suaminya kepada kasir. "Maaf,
Bu, ini pembelian jam tangan eksklusif dan tas limited edition. Waktu itu dibeli oleh seorang pria, bersama wanita muda berambut panjang. Kalau tidak salah, dia menyebut nama Vina. Alina tersenyum tipis, padahal hatinya mencelos. Ia sudah tahu, tapi tetap saja mendengarnya dari orang lain seperti ditikam dari belakang. Terima kasih infonya, ucap Alina, lalu pergi meninggalkan butik dengan langkah tenang namun hati penuh bara. Ia lalu menghubungi kembali Pak Darto, detektif yang sempat ia sewa. Pak, saya minta satu lagi. Bisa carikan saya rekaman CCTV atau bukti video Randy dan perempuan itu saat menginap di hotel yang sama minggu lalu. Kalau perlu saya tambah biaya, ucapnya tegas. Pak Darto tak banyak bicara. 2 hari kemudian, Alina menerima flash disk berisi rekaman hotel. Randy dan Vina tampak jelas masuk ke lobi hotel, naik lift bersama, dan malamnya keluar dengan baju berbeda. Alina menyimpan semua itu di brankas kecil di kamar pribadinya, bersama dokumen-dokumen lainnya. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi ia yakin, saat semua bukti terkumpul, ia akan tahu kapan harus memukul. Di balik setiap langkah itu, Alina tetap bersikap biasa di depan Randy. Saat suaminya akhirnya pulang ke rumah, 3 minggu sejak terakhir kali menginjakan kaki di sana, Alina menyambutnya dengan senyum tipis. Baru pulang? Tanyanya lembut. Iya, banyak urusan kantor, jawab Randy datar sambil melepas jasnya. Alina hanya mengangguk. Mau makan malam? Enggak. Udah kenyang. Tadi dinner sama klien. Klien yang mana? Yah, beberapa dari luar kota. Banyak deh. Alina menatap suaminya lama, tapi tidak menuntut penjelasan lebih. Ia tahu Randy sedang mengarang. Tapi ia sudah bukan Alina yang sama. Ia tak lagi menangis diam-diam setiap kali dibohongi. Ia memilih menyimpan luka itu di balik ketegasan yang terus ia bangun hari demi hari. Malam itu, Alina merebahkan diri di ranjang sambil memandangi langit-langit kamar. Randy tidur lebih dulu, membelakangi Alina. Ia menarik selimut, tapi bukan karena dingin. Ia ingin melindungi hatinya yang perlahan membeku. Ia tahu, rumah itu kini bukan lagi tempat pulang, tapi arena menunggu badai. Dan badai itu memang datang lebih cepat dari dugaan. Beberapa hari kemudian, Randy pulang dengan membawa kabar mengejutkan. Alina, kita akan buat pesta anniversary tahun ini, ucapnya tiba-tiba di meja makan. Alina yang sedang memotong buah terdiam. Pesta? Maksud kamu ulang tahun pernikahan kita? Iya, tahun ke-8. Aku pikir, kita harus rayakan besar-besaran. Aku sudah booking ballroom di Hotel Bintang 5. Undangan tinggal cetak. Alina meletakkan pisau perlahan. Matanya menatap lurus ke wajah suaminya yang tampak terlalu antusias. Kenapa tiba-tiba? Gak ada kenapa-kenapa. Aku cuma pengen kasih kejutan. Sekali-kali kita tampil elegan di depan rekan bisnis, keluarga, teman-teman. Biar semua tahu kita pasangan ideal. Alina mengangguk pelan. Di dalam dadanya, sesuatu terasa menggelitik. Ia merasa pesta itu bukan sekadar perayaan. Tapi ia tidak menunjukkan kecurigaan. Baik. Kalau memang kamu sudah atur semuanya, aku ikut saja. Randy tersenyum. Bagus. Kamu tinggal datang cantik. Sisanya biar aku yang atur. Hari-hari setelahnya, Alina tetap tenang. Ia mengikuti alur permainan Randy. Tapi diam-diam, ia menyusun ulang dokumen. Ia membeli gaun khusus. Ia menyewa tim videografer profesional. Ia menyewa seseorang untuk mempersiapkan kejutan yang akan ia tampilkan sendiri malam pesta itu. Ia tak tahu dengan pasti apa motif Randy menggelar pesta itu. Tapi ia yakin, pria itu sedang menyusun skenario sendiri. Entah untuk menyingkirkannya, atau untuk mempermalukannya di depan umum. Dan karena itulah, Alina tidak akan datang sebagai tamu. Ia akan datang sebagai eksekutor. Seminggu sebelum hari pesta, Alina duduk di depan cermin, mengenakan gaun biru lembut yang baru ia beli. Ia menatap refleksi dirinya, lalu berbisik pelan. Kau pikir kau bisa permalukan aku, Randy? Kau belum tahu siapa istrimu sebenarnya. Dan malam pesta yang dinanti, perlahan semakin dekat. Suara ketikan lembut di keyboard laptop menjadi satu-satunya irama di ruang kerja rumah yang sepi. Alina duduk tegak,
mengenakan setelan kerja berwarna krem lembut, wajahnya serius namun tetap tenang. Di layar monitor, tampak format digital undangan pesta yang baru saja ia terima dari email kantor event organizer, bukan dari dirinya, melainkan dari vendor yang dikoordinir langsung oleh suaminya sendiri, Randy. Logo Hotel Bintang 5 di bagian atas undangan itu terlihat mencolok. Acara ditulis formal, mengatasnamakan Randy's Alina's 8th Wedding Anniversary Gala Dinner, dengan tanggal, jam, dan dress kode mewah, formal glamour gold. Alina membaca setiap kalimat dengan seksama, menelaah setiap baris seolah mencoba menemukan maksud tersembunyi di balik setiap kata. Randy tidak sedikit pun berdiskusi dengannya tentang rincian pesta itu. Tidak soal konsep, tidak soal undangan, bahkan tidak soal daftar tamu. Padahal dalam pernikahan mereka, Alina lah yang selalu mengatur setiap ulang tahun pernikahan sebelumnya. Randy hanya berperan hadir dan tersenyum. Namun kali ini berbeda. Terlalu berbeda. 3 hari sebelumnya, Randy bahkan menyuruh Alina ke butik langganan mereka dan memilih gaun sendiri. Biar kamu tampil memukau malam itu, katanya dengan senyum tipis. Bagi Alina, itu bukan perhatian. Itu pengalihan. Ia tahu cara Randy memainkan peran. Memberi satu sentuhan manis sebelum memukul lebih keras di tempat lain. Alina memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. Di benaknya, tersusun banyak tanya. Apa yang sedang direncanakan Randy? Kenapa seakan-akan pesta itu bukan bentuk perayaan, tapi sesuatu yang lebih terencana? Malam itu, Maya datang ke rumah Alina. Mereka duduk di balkon belakang rumah yang dihiasi lampu gantung kecil. Alina menuangkan teh ke dalam 2 cangkir. Aku baru terima undangannya, ucap Maya sambil menyeruput pelan. Ya, aku juga, balas Alina tenang. Ini aneh, Lin. Kamu gak ikut campur sama sekali? Biasanya kamu yang urus semua detail. Alina mengangguk pelan. Aku hanya diminta hadir. Randy yang atur semua. Maya menatap Alina tajam. Aku gak enak bilang ini, tapi aku curiga dia punya rencana lain. Alina tak membalas. Ia hanya tersenyum tipis, lalu meletakkan cangkir ke meja. Aku juga curiga, Mei. Dan itu sebabnya aku gak akan datang dengan tangan kosong. Maya membulatkan mata. Kamu mau? Aku sudah siapkan semuanya. Flash disk dengan semua bukti. Rekaman video hotel. Transaksi rekening. Bahkan pesan-pesan dari Vina yang diam-diam aku selundupkan dari ponsel Randy saat dia tertidur. Kamu akan putar itu malam pesta? Alina mengangguk. Kalau dia berani mempermalukanku, aku pastikan dia lebih dulu dipermalukan di depan semua orang yang dia undang. Maya menggenggam tangan Alina. Kamu yakin kuat untuk hadapi ini semua? Kuat atau tidak, aku harus hadapi. Ini bukan lagi soal cinta, Mei. Ini soal harga diri. Soal siapa diriku dan apa yang dia pikir bisa dia hancurkan. Hari-hari menuju pesta berlalu seperti angin berlendir. Rumah terasa asing. Randy sibuk mengatur teknis acara bersama tim Mio yang ia rekrut sendiri. Ia bahkan memerintahkan para pembantu rumah untuk mengubah sebagian layout ruang tamu menjadi ruang transit VIP sebelum pesta, seakan menjadikan rumah mereka seperti kantor penyambut tamu-tamu besar. Alina tetap diam. Ia tidak protes, tidak bertanya, bahkan tidak menunjukkan ketidaksukaan. Di depan Randy, ia tetap tersenyum. Ia berlatih menjadi topeng terbaik dalam hidupnya. Namun diam-diam, ia meminta bantuan Maya untuk menyusun tim dokumentasi pribadi, 2 videografer profesional yang akan menyamar sebagai tim vendor, tapi sebenarnya merekam reaksi semua tamu saat bukti perselingkuhan itu ditampilkan nanti. Ia juga menyewa seorang ahli presentasi multimedia, memesan layar lebar sewa dengan sistem yang bisa ia kontrol melalui remote kecil tersembunyi. Semua itu ia atur diam-diam, disisipkan sebagai kejutan untuk tamu yang diklaim berasal dari dirinya, dan sudah disetujui manajemen hotel atas nama perwakilan keluarga Randy. Malam sebelum pesta, Alina berdiri lama di depan cermin. Gaun berwarna gold champagne tergantung rapi di balik pintu. Di lehernya, kalung berlian hadiah Randy 5 tahun lalu masih menggantung. Tapi tak ada lagi maknanya. Ia memandang dirinya sendiri, menatap dalam-dalam ke dalam mata yang sudah tak asing bagi dirinya. Mata itu dulu bersinar karena cinta. Kini, menyala karena keberanian. Pagi harinya, rumah sudah sibuk. Beberapa orang Iyo masuk dan keluar,
mengangkut properti dekorasi. Randy terlihat begitu percaya diri. Ia berbicara dengan bahasa tubuh besar, tertawa, memberikan arahan seperti seorang bos di tengah proyek besar. Alina hanya memperhatikan dari atas tangga. Wajahnya tenang. Bahkan ia bisa tersenyum kecil melihat betapa sombong dan yakin dirinya Randy atas panggung yang akan ia dirikan sendiri, untuk kejatuhannya sendiri. Menjelang sore, Randy masuk kamar. Ia memakai jas hitam berlapis satin di bagian kerah, rambut disisir ke belakang, wajah bersih dan wangi. "Kamu siap?" tanyanya tanpa benar-benar menatap Alina. Alina menjawab sambil membenarkan antingnya. "Tentu. Ini malam yang spesial, bukan?" Randy tertawa kecil. "Tentu. Kita akan jadi pusat perhatian." Alina menatap suaminya tajam. "Semoga kamu siap dengan kejutan malam ini." Randy mengangkat alis. "Kejutan?" Alina hanya tersenyum. "Kamu akan tahu nanti." Mereka naik mobil bersama menuju ballroom hotel tempat pesta akan digelar. Di perjalanan, Alina memandangi jalanan kota dengan diam. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang mengakhiri hubungan, tapi tentang mengakhiri kebohongan. Mengakhiri luka yang diam-diam ia peluk terlalu lama. Sesampainya di hotel, karpet merah telah digelar. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Media hadir, fotografer memotret, pewarta dari media online menyapa Randy, beberapa influencer keluarga juga diundang, menjadikan malam itu tampak seperti malam penghargaan megah. Alina berjalan masuk ke ballroom dengan langkah anggun, gaunnya berkilauan, wajahnya tanpa celah, dan senyum tenang terpatri di bibir. Semua mata tertuju padanya. Namun di balik senyum itu, ia memegang kendali. Tangan kanannya menggenggam remote kecil tersembunyi di balik clutch yang ia bawa. Dan remote itu adalah saklar menuju badai. Dan malam belum benar-benar dimulai. Musik klasik mengalun pelan, menyambut para tamu yang terus berdatangan ke ballroom hotel mewah di pusat kota. Lampu kristal menggantung megah dari langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Karpet merah membentang dari pintu utama menuju panggung yang didekorasi dengan nuansa emas putih, dihiasi bunga mawar segar dan ornamen kristal. Alina berdiri di sisi ruangan, dikelilingi para tamu yang memuji penampilannya. Gaun berwarna champagne gold yang membalut tubuhnya menjadikannya pusat perhatian. Wajahnya dihias flawless, rambutnya ditata dengan sanggul elegan. Ia tersenyum, menyalami satu persatu tamu undangan, namun matanya tetap waspada, sesekali menoleh ke arah panggung, menghitung menit demi menit menuju klimaks malam ini. Tak jauh darinya, Maya berdiri dengan earphone kecil di telinga. Ia berkoordinasi diam-diam dengan dua videografer yang disewa khusus oleh Alina, yang menyamar sebagai tim dokumentasi pesta. Mereka berdiri di sudut berbeda, memastikan sudut pandang dan ekspresi para tamu bisa terekam dengan sempurna. Randy, sang tuan rumah malam itu, tampil dengan setelan jas hitam elegan, dasi kupu-kupu, dan sepatu mengilap. Ia mondar-mandir dengan percaya diri, menyapa rekan-rekan bisnis, memperkenalkan Alina dengan senyum seolah rumah tangga mereka sempurna. Ia bahkan sempat memeluk Alina di depan kamera wartawan, mencium pipinya ringan, sesuatu yang tak pernah ia lakukan dalam 2 tahun terakhir. Semua seolah hanya panggung sandiwara. Pukul 8 tepat, suara MC memecah keheningan. "Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara anniversary ke-8 pasangan yang luar biasa, Randy dan Alina. Malam ini kita akan menyaksikan perayaan cinta yang telah bertahan 8 tahun lamanya." Tepuk tangan bergemuruh. Sorot lampu panggung diarahkan ke pasangan itu. Randy menggandeng Alina naik ke atas panggung. Alina mengikuti langkah itu dengan tenang. Kakinya melangkah mantap, kepalanya tegak, meski dada terasa sesak. Di atas panggung, Randy mengambil mikrofon, memulai pidato. 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan selama 8 tahun ini, kami telah melalui banyak hal. Tertawa, menangis, saling menguatkan, dan tumbuh bersama. Saya berterima kasih kepada istri saya, Alina, karena telah menjadi pendamping luar biasa. Alina menatap suaminya. Di wajah itu, tak ada tanda ketulusan. Kata-katanya manis, tapi matanya kosong. Ia tahu kalimat manis ini hanya pembuka. Sebelum duri menusuk masuk. Randy melanjutkan, kini suaranya terdengar lebih berat, lebih serius. Namun,
Dalam setiap perjalanan, akan tiba saatnya kita menyadari bahwa arah yang kita tempuh sudah tidak lagi sama. Cinta, kadang tidak cukup untuk membuat dua jiwa tetap bersama. Dan malam ini, di depan orang-orang yang kami hormati, saya ingin berkata jujur. Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa tamu mulai saling menoleh. Bingung. Maya yang berdiri di antara kerumunan langsung menajamkan pandangan. Alina masih berdiri di sisi Randy, mematung. Randy menarik napas panjang. Malam ini, saya tidak hanya ingin merayakan perjalanan cinta kami, tetapi juga ingin mengakhiri babak itu dengan terhormat. Saya, Randy, menyatakan saya ingin bercerai dari Alina. Gemas suaranya mengguncang seluruh ruangan. Suara musik berhenti, dan ratusan pasang mata kini tertuju ke panggung. Beberapa tamu terperangah, beberapa lainnya menutup mulut karena syok. Jurnalis mulai saling berbisik. Kamera merekam reaksi tamu-tamu penting. Alina masih berdiri. Ia tidak terkejut. Hanya perlahan menghela napas. Lalu tersenyum tipis. Wajahnya tanpa ekspresi syok, tanpa air mata. Randy melanjutkan, kini dengan suara yang dibuat-buat lembut. Kami tetap akan menjalin hubungan baik. Tapi saya percaya, masing-masing dari kami akan lebih bahagia jika berjalan sendiri-sendiri. MC tak tahu harus bereaksi bagaimana. Para tamu mulai berbisik-bisik. Tapi sebelum suasana berubah menjadi kekacauan, Alina melangkah maju. Ia mengambil mikrofon dari tangan Randy dengan gerakan halus. Boleh saya bicara sedikit, Bapak Ibu? Semua mata kini beralih padanya. Ia berdiri di tengah panggung, memegang mikrofon dengan tenang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya tahu, malam ini seharusnya jadi malam penuh bahagia. Tapi suami saya memilih untuk mengubahnya jadi malam perpisahan. Itu haknya. Dan saya menghormatinya. Alina berhenti sejenak. Lalu dengan senyum kecil, ia berkata pelan, namun, jika suami saya ingin terbuka maka saya pun berhak menunjukkan sesuatu yang jujur. Ia mengangkat tangannya perlahan dan menekan tombol kecil di remote dalam genggamannya. Seketika layar LED besar di belakang panggung menyala. Semua ruangan menjadi gelap, hanya layar yang bersinar terang. Video dimulai. Terlihat Randy dan seorang wanita muda duduk di sebuah kafe. Tangan mereka saling menggenggam. Suara mereka terdengar jelas. Aku benci pulang. Dia terlalu sibuk dengan kerjaannya. Kamu lebih ngerti aku. Sabar ya, sayang. Nanti kalau kita udah bisa bebas, kita liburan lagi. Potongan gambar berikutnya memperlihatkan Randy mencium wanita itu di hotel. Lalu mereka masuk ke lift bersama. Tanggal dan waktu tercantum jelas. Satu persatu, video bukti ditampilkan. Transaksi keuangan, pesan-pesan mesra, foto-foto dari butik, perjalanan bisnis palsu, hingga pengakuan diam-diam Vina saat berbicara di telepon yang direkam oleh detektif. Beberapa tamu perempuan menutup mulut mereka. Syok. Beberapa pria melirik tajam ke arah Randy. Rekan bisnisnya saling berbisik. Orang tua Randy yang duduk di deretan depan mulai gelisah. Setelah video berakhir, layar gelap kembali. Ruangan hening. Alina menatap para tamu, lalu memegang mikrofon lebih erat. 8 tahun saya berusaha menjadi istri yang baik. Saya pikir, cinta bisa menyelamatkan segalanya. Tapi saya salah. Dan malam ini, saya hanya ingin semua tahu bahwa jika saya dilepaskan dengan cara tidak terhormat, maka saya akan pergi dengan kepala tegak. Tepuk tangan meledak dari arah kiri ruangan. Disusul beberapa tamu lain. Maya berdiri dan bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Satu persatu, para tamu memberi tepuk tangan. Beberapa bahkan berdiri. Randy membeku. Wajahnya pucat, tak bisa bicara. Ia hanya bisa menatap layar kosong yang barusan menghancurkan reputasinya. Ia mencoba menyela, tapi suara-suara mulai riuh. Kamera menyorot wajahnya yang panik. Influencer mulai mengunggah cuplikan ke media sosial. Alina menoleh ke Randy. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ia menatap suaminya bukan sebagai pendamping hidup, tapi sebagai pria asing yang telah mengkhianati segalanya. Malam ini, kamu pikir kamu akan mempermalukanku, katanya pelan. Tapi ternyata, kamu hanya menggali lubang untuk dirimu sendiri. Ia lalu berjalan turun dari panggung. Setiap langkahnya tegak dan pasti. Gaunnya bergoyang anggun,
menyapu karpet dengan anggun. Di belakangnya, keributan mulai terdengar. Tapi ia tak peduli. Di luar ballroom, udara malam menyapa wajahnya. Alina mendongak ke langit. Langit Jakarta tak pernah penuh bintang. Tapi malam itu, ia merasa seperti baru bebas dari jeruji yang membungkamnya selama bertahun-tahun. Dan untuk pertama kalinya, langkahnya terasa ringan. Langit malam masih gelap ketika Alina duduk di dalam mobil, menatap keluar jendela. Pantulan lampu-lampu kota di permukaan kaca tak lebih terang dari gemerlap perasaan lega yang menyelinap perlahan di dadanya. Sesak itu masih ada. Tapi malam ini untuk pertama kalinya, ia mampu bernapas lebih dalam. Maya duduk di sebelahnya, tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Alina, seolah berkata, "Kau luar biasa." Mobil melaju meninggalkan hotel yang baru saja menjadi saksi bisu pembalasan paling elegan dari seorang istri yang selama ini diam. Pesta itu tidak lagi berarti ulang tahun pernikahan. Ia berubah menjadi panggung kehancuran seorang suami yang dengan pongahnya mencoba menghancurkan martabat perempuan yang telah setia menemaninya selama 8 tahun. Di dalam ballroom, pasca tayangan video, Randy tak bisa menjelaskan apa-apa. Wartawan menyerbu. Tamu-tamu undangan berbisik-bisik sambil melirik sinis. Para investor yang selama ini mengagumi sosok keluarga harmonis, Randy mulai menjauh. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Alina turun dengan langkah tegak. Ia tak merasa lelah, meski tubuhnya seharian berdiri. Ia tak merasa lemah, meski baru saja diceraikan secara terang-terangan. Ia bahkan tak merasa takut. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Pagi harinya, berita tentang pesta, anniversary bercerai, itu menjadi viral. Potongan video dari beberapa tamu tersebar di media sosial. Judul-judul berita penuh drama bermunculan. Pak Kupin, dikira pesta cinta, ternyata upacara perceraian. Randy dipermalukan istri sendiri di tengah ballroom mewah. Pak Kupin, heboh. Istri bongkar perselingkuhan suami di tengah pesta ulang tahun pernikahan, endingnya bikin semua tamu berdiri. Pak Kupin, sosok Alina, wanita tegar yang balas pengkhianatan dengan elegan. Video ini disaksikan jutaan netizen. Sore itu, ponsel Alina meledak dengan ratusan pesan. Beberapa dari keluarga, sebagian dari kolega bisnis, bahkan mantan klien yang memberi semangat. Tapi tak satu pun dari Randy. Ia tersenyum pahit. Lidahnya terlalu kaku untuk minta maaf. Namun keheningan dari Randy tidak berlangsung lama. Malam harinya, ponsel Alina berdering. Nama Randy muncul di layar. Ia menatap layar itu cukup lama sebelum mengangkat. "Halo?" Suara Randy berat di ujung sana. Alina tidak menjawab. "Alina, bisa kita bicara?" "Sudah kamu lakukan semua itu di depan ratusan orang. Apa lagi yang perlu dibicarakan?" Aku gak nyangka kamu akan melakukan itu." Suara Randy terdengar bergetar, untuk pertama kalinya terdengar seperti pria yang benar-benar kalah. "Kenapa? Karena selama ini aku diam?" Tanya Alina datar. "Karena kamu pikir aku terlalu lembut untuk melawan." Aku salah. Aku hilaf. Aku minta maaf, Lin." Alina menghela napas panjang. "Kamu tidak hilaf, Ren. Kamu membuat pilihan. Berkali-kali. Berbohong. Berselingkuh. Menyusun pesta untuk mempermalukanku. Dan kamu masih punya keberanian bilang kamu hanya hilaf? Kalau kamu butuh waktu." "Dengar baik-baik," potong Alina. "Kamu pikir kamu sudah menghancurkan aku malam itu. Tapi tidak, Randy. Justru malam itu kamu menyelamatkanku dari kebohongan yang selama ini kupeluk. Aku bersyukur kamu membuka mataku. Dan mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari hidupku." Hening sejenak. "Aku akan tanda tangani surat cerai. Jangan khawatir. Dan aku pastikan, kamu tidak akan dapat sepeser pun dari yang bukan hakmu. Rumah ini sudah atas namaku. Mobil juga. Rekening? Sudah aku pisahkan sejak bulan lalu." Randy tergagap. "Alina, kamu? Bukan hanya kamu yang bisa merencanakan sesuatu. Randy, aku cuma lebih sabar. Dan lebih halus." Klik. Alina menutup telepon. Dadanya bergemuruh, bukan karena emosi, tapi karena kemenangan yang terasa pahit tapi melegakan. 2 hari setelah kejadian itu, Randy mulai panik.
Ia dihubungi oleh dua mitra bisnisnya yang meminta pertemuan darurat. Salah satu proyek properti yang digagas Randy mengalami penarikan modal mendadak. Beberapa investor menyatakan mundur karena tak ingin berurusan dengan nama yang terseret skandal. Di kantor, staf mulai membicarakan peristiwa malam itu. Ada yang diam-diam membagikan video ke grup internal. Ada pula yang mengundurkan diri karena tak ingin terlibat dalam nama besar yang sedang runtuh. Randy mendatangi kantor Alina, tapi satpam sudah menerima instruksi agar pria itu tidak diizinkan masuk. Di dalam ruangannya, Alina tetap bekerja seperti biasa. Ia sudah mulai kembali mengatur klien, merencanakan ekspansi divisi digital event, dan menerima undangan wawancara dari majalah bisnis perempuan. Semua ini bukan bentuk pelarian. Ini bentuk penyembuhan. Ia memilih sibuk dengan hal-hal produktif daripada mengulang luka. Sementara itu, kabar tentang perempuan bernama Vina, selingkuhan Randy, juga mulai terangkat. Netizen menemukan akun media sosialnya dan menyerangnya habis-habisan. Ia menutup komentarnya, lalu akhirnya menonaktifkan akun. Beberapa portal berita menemukan bahwa Vina kini kehilangan pekerjaannya karena reputasi buruk yang menyeret nama perusahaannya. Randy mencoba menyelamatkan relasi bisnisnya dengan menjelaskan bahwa semua hanya kesalahpahaman, tapi rekaman video malam itu berbicara lain. Banyak pihak mulai menjauh. Reputasi yang dibangunnya bertahun-tahun runtuh dalam semalam. Dan Alina? Ia tidak melakukan apapun kecuali duduk tenang di balik meja, membalas email dengan senyum. Suatu malam, Maya datang ke rumah membawa 2 tiket pesawat. Aku tahu kamu gak suka liburan dadakan. Tapi kamu butuh ini, ucap Maya sambil menyerahkan tiket. Alina membaca tiket itu. Tujuan? Labuan Bajo. Ia tertawa kecil. Kamu tahu aku gak suka laut. Tapi kamu suka tenang. Dan kamu butuh tempat baru buat berpikir. Tidak semua luka disembuhkan dengan balas dendam. Tapi dengan ruang dan udara segar. Alina tersenyum. Baiklah, kita liburan. 2 hari kemudian, ia duduk di tepi dermaga, memandangi laut luas dengan angin yang menampar wajahnya pelan. Di tangannya, buku jurnal yang dulu ia tulis penuh air mata kini terbuka. Ia mengambil pena dan menulis. Terima kasih, Randy. Karena pengkhianatanmu, aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dalam daripada sebelumnya. Dan sore itu, saat matahari terbenam perlahan di cakrawala laut, Alina tahu satu hal. Ia tidak hanya menang dari pria yang mengkhianatinya. Ia menang dari rasa takut, dari keputusasaan, dan dari dirinya sendiri yang dulu terus diam dalam luka. Malam pesta itu hanyalah awal. Dan babak barunya telah benar-benar dimulai. Jakarta kembali panas. Langitnya pucat, dan udara siang seperti tak memberi ruang untuk bernapas tenang. Tapi tak ada yang sepanas telinga-telinga para eksekutif yang duduk di ruang rapat salah satu gedung pusat bisnis yang selama ini menjadi markas bisnis Randy. Di ruangan berpendingin udara itu, suasana justru terasa seperti bara dalam sekam. Nama perusahaan kita masuk media gosip. Suara salah satu investor terdengar tegas. Video Anda viral, Pak Randy. Skandal Anda sudah bukan hanya urusan pribadi. Ini menyentuh reputasi kita. Randy duduk di ujung meja, mengenakan kemeja putih yang tampak kusut. Rambutnya tak tersisir rapi seperti biasa. Mata sayunya menunjukkan kurang tidur. Ia mencoba menahan amarah, mencoba menjelaskan, tapi semua seperti menampar balik. Saya sudah minta legal tim bersihkan pemberitaan. Reputasi bukan cuma soal hukum, Pak, tapi soal kepercayaan. Anda membuat perayaan pribadi jadi panggung kehancuran diri sendiri. Dan Anda pikir orang-orang akan percaya pada bisnis Anda setelah itu? Randy ingin membantah, tapi mulutnya seperti terkunci. Ia menunduk, tangan mengepal di bawah meja. Ini bukan kali pertama ia mendengar ucapan semacam itu dalam 2 minggu terakhir. Sejak malam pesta anniversary yang berubah jadi malam pembongkaran aib, hidup Randy tak pernah sama. Satu persatu relasi bisnis memutus kerjasama. Kantor pusat properti yang dikelolanya mengalami penurunan investasi drastis. Karyawan mulai mengundurkan diri. Klien setia berpindah ke perusahaan pesaing. Bahkan salah satu mobil dinasnya ditarik leasing karena telat bayar 3 bulan. Hal yang dulu tak terbayangkan bisa terjadi pada Randy. Dan di balik semua itu, Alina, wanita yang pernah ia anggap lemah dan mudah ditinggalkan,
justru menjadi figur baru yang dielu-elukan media. 3 minggu setelah pesta, wajah Alina muncul di halaman depan majalah wanita ternama, dalam rubrik Perempuan Tangguh. Di dalam artikelnya, Alina bercerita bukan untuk menjelekkan masa lalu, tapi untuk berbagi cara membangun kekuatan batin, tentang menjaga harga diri, dan keberanian untuk tidak terus bertahan dalam hubungan yang tak sehat. Saya tidak mengajarkan balas dendam, kutipnya dalam wawancara, tapi saya percaya bahwa diam bukan berarti kalah. Kadang, kita hanya menunggu momen yang tepat untuk berbicara. Wawancara itu membuat citra Alina melejit. Ia mendapat tawaran menjadi pembicara dalam forum-forum pemberdayaan perempuan. Bahkan beberapa perusahaan asing mulai melirik perusahaan event organizer miliknya untuk proyek-proyek besar. Alina tidak menanggapi semuanya dengan euforia. Ia tetap tenang, tetap elegan, dan tetap fokus membangun impian barunya. Ia merekrut beberapa staf tambahan. Ia mulai mendirikan divisi baru, Alina Insight, divisi edukasi digital dan workshop bagi perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Setiap harinya, ia bangun pukul 5 pagi, memulai hari dengan jurnal pribadi, lalu bekerja dari pagi hingga malam. Ia tidak lagi menghitung berapa banyak luka yang ia lalui, karena kini fokusnya bukan lagi menyembuhkan, tapi tumbuh. Sementara itu, Randy mulai menghindari publik. Ia berhenti datang ke kantor. Ia menyendiri di apartemen kecil yang disewa atas nama asistennya. Ia menolak permintaan wawancara. Ia menutup akun media sosial. Setiap kali namanya disebut, bukan lagi disandingkan dengan pengusaha muda sukses, melainkan dengan kalimat semacam, suami yang dipermalukan istri sendiri di depan umum. Pernah suatu malam, ia keluar diam-diam ke minimarket hanya untuk membeli rokok. Di kasir remaja itu menatapnya lama. Mas, ini Mas Randy yang itu ya? Yang viral? Randy menunduk, tak menjawab. Ia ambil uang, lemparkan ke meja, lalu pergi begitu saja. Hidupnya perlahan menjadi bayangan dari yang dulu. Ia bukan lagi siapa-siapa. Sementara wanita yang ia tinggalkan, kini menjadi inspirasi jutaan orang. Pagi itu, Alina sedang menata ruangan barunya di kantor. Ia menggantung foto bertuliskan kutipan favoritnya. Tak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatan. Cukup berdiri dengan tenang, dan mereka akan tahu. Maya masuk sambil membawa beberapa dokumen. Ini kontrak kerjasama dari klien Singapura. Dan surat dari pengacara Randy. Alina menatap map coklat di tangan Maya. Ia menerimanya pelan, lalu membuka. Surat itu berisi pernyataan damai, penyerahan seluruh hak milik bersama kepada Alina, dan pernyataan resmi dari Randy bahwa ia tidak akan menuntut apapun dari hasil harta pernikahan mereka. Maya menghela napas. Dia menyerah. Alina menutup map perlahan. Dia hanya mulai sadar siapa yang sebenarnya dia lawan. Maya tersenyum kecil. Kamu menang. Alina menggeleng. Aku tidak pernah berperang. Aku hanya tidak mau diinjak. Beberapa hari kemudian, Randy duduk di dalam mobil tua pinjaman milik temannya, memandangi gedung tinggi tempat kantor Alina berada. Ia melihat dari kejauhan wanita itu turun dari mobil dinasnya, mengenakan kemeja putih dan celana panjang krem, rambut dikuncir sederhana. Ia tampak bercakap hangat dengan beberapa staf, tertawa kecil, lalu berjalan masuk. Randy menarik napas panjang. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia rebut. Ia bukan hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan dirinya sendiri. Ponselnya berdering. Ia mengangkat. Suara dari seberang berkata, Randy, surat pembekuan asetmu dari perusahaan BRI sudah turun. Kita harus diskusi sekarang juga. Randy menyandarkan kepala ke setir, matanya memejam. Semuanya kini berantakan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hancur. Sementara itu, di lantai atas gedung itu, Alina duduk di balik meja kayunya yang hangat oleh cahaya pagi. Ia membuka laptop, menulis surat terbuka yang akan dipublikasikan sebagai bagian dari kampanye perempuan berdaya tanpa harus menjadi keras. Dalam surat itu, ia menulis, "Aku pernah dikhianati, tapi aku tidak menjadi pembalas. Aku pernah disakiti, tapi aku tidak berubah menjadi penuh dendam. Aku tetap menjadi diriku, tapi versi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih tenang. Dan inilah aku hari ini,
Berdiri bukan di atas kehancuran orang lain, tapi di atas keberanianku sendiri untuk tidak membiarkan diriku diruntuhkan. Surat itu viral. Dibaca ratusan ribu orang dalam semalam. Dan di luar sana, di tempat kecil yang sempit dan redup, Randy membaca tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tahu. Ia bukan hanya kehilangan istri. Ia kehilangan satu-satunya manusia yang paling percaya padanya di dunia ini. Dan semua itu karena keangkuhannya sendiri. Pagi itu mendung. Langit Jakarta seperti ikut menyembunyikan sinarnya. Seakan mengerti ada seseorang yang sedang menyembunyikan luka dengan pakaian compang-camping kebanggaan masa lalu. Randy terduduk di lantai ubin apartemen sempit berukuran 5x5 meter yang kini ia sewa dengan sisa uang yang ada. Meja makan tak ada. Lemari hanya sepotong kayu murah yang sudah mulai reot. Di sudut ruangan, dus-dus berisi pakaian masih belum terbongkar, dan di atas kasur tipis tanpa ranjang, tergeletak jas yang dulu ia pakai saat membacakan pidato perpisahan kepada Alina di pesta anniversary mereka, yang berubah jadi aib nasional. Ia menatap jas itu lama, sebelum membuangnya ke keranjang sampah. Wajahnya sayu, jenggot tipis mulai tumbuh tak terurus. Layar ponselnya pecah di sisi kanan, dan pemberitahuan-pemberitahuan baru hanya berisi. Surat penarikan dana proyek, tolong dikonfirmasi. Status kredit telat, harap hubungi pihak bank. Pemutusan kontrak sewa kantor. Tak ada pesan dari Vina, perempuan yang dulu begitu mesra memanggilnya, sayang, sambil mencium keningnya di hotel-hotel mahal. Setelah malam pesta itu, Vina menghilang. Akunnya lenyap. Nomornya tak aktif. Ia seperti tak pernah ada. Randy tertawa kecil, pahit. Satu-satunya yang tinggal ternyata cuma rasa malu. Ia bangkit dengan tenaga yang nyaris tak ada, membuka lemari kecil. Hanya ada sebungkus mie instan, 2 telur, dan 1 botol air mineral. Dulu, ia adalah pria yang makan siangnya dipesan dari restoran rooftop bintang 5, dengan minuman yang tak bisa dibaca oleh sembarang lidah. Sekarang, ia bahkan tak tahu apakah air panas dari dispenser itu masih bersih. Sementara itu, di layar TV kecil di sudut ruangan yang nyaris rusak, siaran berita menampilkan potret seorang wanita berhijab anggun sedang membuka acara seminar nasional. Alina Iswara. Dari perempuan tersakiti menjadi sosok inspiratif nasional. Di bawahnya, teks berjalan. Buka pelatihan digital bagi 10.000 perempuan prasejahtera gratis. Wajah Randy memucat. Ia hanya bisa menatap layar itu tanpa berkedip. Seperti ditampar ribuan kali. Ia melihat wanita yang dulu ia tinggalkan kini disanjung, diangkat, dihormati. Wanita yang dulu ia rendahkan, kini berdiri tegak dengan nama yang lebih besar dari bisnisnya sendiri. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa kehilangan semua, bukan hanya materi, tapi harga diri, identitas, kepercayaan orang, dan dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Alina sedang bersiap menuju studio siaran langsung sebuah stasiun televisi nasional. Hari itu, ia dijadwalkan menjadi narasumber dalam program Wajah Perempuan Indonesia. Ia mengenakan setelan blazer putih gading, jilbab pashmina senada, dan riasan tipis yang menonjolkan wajah tegas namun lembut. Di tangannya, ia membawa catatan kecil berisi pesan yang ingin ia sampaikan kepada jutaan pemirsa di seluruh negeri. Maya menemaninya dari belakang panggung. "Aku masih terkesima," ucap Maya. 3 bulan lalu kamu cuma menangis setiap malam. Sekarang, kamu ada di sini. Lihat di sekelilingmu, Lin. Semua mata memandangmu karena kamu benar-benar bangkit. Alina tersenyum pelan. Aku tidak bangkit untuk membuktikan pada mereka, Mei. Aku bangkit supaya aku sendiri tahu bahwa aku bisa. Bahwa aku layak. Dan bahwa perempuan tak harus kuat dengan marah-marah. Dan kamu telah menunjukkannya ke seluruh negeri, kata Maya, matanya berkaca-kaca. Lampu menyala, tanda acara dimulai. Alina duduk di sofa biru, di samping pembawa acara terkenal. Wajahnya tenang. Suaranya mantap. "Alina," tanya sang pembawa acara, "banyak orang menganggap kisah hidupmu adalah pembalasan. Tapi kamu tak pernah menyebut kata itu. Kenapa?" Alina menatap kamera. "Karena hidup bukan soal balas. Hidup itu soal membebaskan. Dan saya sudah membebaskan diri saya dari cinta yang salah." Di antara jutaan penonton yang menyimak siaran itu,
Salah satunya adalah seorang pria yang kini menatap layar TV dari warung kecil di dekat apartemennya. Randy. Ia menonton diam-diam dari balik hel motor ojek online yang ia pinjam dari temannya. Ia tak punya lagi pekerjaan tetap. Tak ada lagi klien. Tak ada lagi kehormatan. Dan di layar, wanita yang dulu ia anggap bisa ia kuasai, kini berbicara ke seluruh negeri. Ia menangis pelan, tapi tak ada yang tahu. Ia hanya menunduk, menahan semua hancur dalam dada yang semakin kosong. Sore harinya, Alina berjalan di teras kantornya. Beberapa perempuan muda menyapanya, meminta foto, mengucap terima kasih karena merasa terinspirasi. Ia melayani mereka semua dengan sabar, bahkan tak segan memeluk mereka. Setelah semua berlalu, ia duduk sendiri di taman belakang kantor. Pandangannya menatap jauh, menembus pohon-pohon kecil yang tertanam rapi. Hatinya tenang, tapi tidak hampa. Luka itu masih ada, tapi ia sudah tidak mengelaknya. Ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal masuk. Ia abaikan. Tapi ponsel itu bergetar lagi. Dengan ragu, Alina mengangkat. Alina? Suara di seberang berat dan parau. Ia diam sejenak. Tidak perlu menebak siapa itu. Maaf kalau aku ganggu. Aku hanya ingin tahu kabarmu. Aku baik, jawab Alina singkat. Kamu terlihat hebat di TV tadi. Suara itu terdengar nyaris terisak. Aku cuma ingin bilang aku menyesal. Alina menutup mata sejenak, lalu menjawab, penyesalan itu milikmu, Randy. Bukan milikku. Aku tidak perlu dengar lagi. Karena aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak akan pernah kembali. Randy terdiam di ujung telepon. Alina melanjutkan, aku doakan kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Karena perangmu bukan denganku. Tapi dengan egomu sendiri yang kamu besarkan terlalu lama. Klik. Ia menutup telepon. Kali ini tanpa amarah. Tanpa luka. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar selesai. Langit mulai gelap. Tapi bagi Alina, malam tidak lagi menakutkan. Karena kini, setiap gelap bukan lagi tempat untuk menangis, melainkan jeda untuk merenung dan menyusun rencana baru. Ia berdiri, melangkah masuk kembali ke dalam gedung kantornya yang semakin besar. Di dinding lobi, tertulis nama baru perusahaan yang ia resmikan hari itu. Alina Co., Agency for Strong Women. Dan di balik kaca gedung itu, terpampang pantulan dirinya. Tegak, cantik, dan tak lagi rapuh. Pagi itu matahari menembus jendela besar ruang kerja Alina, mengusap lantai kayu yang mengkilap dan dinding putih gading dengan sapuan keemasan. Di dalam ruangan itu, Alina duduk di kursi kerja berlapis kulit hitam dengan secangkir teh hangat di hadapannya. Ia mengenakan setelan abu-abu muda yang membuatnya tampak formal dan profesional, namun tetap lembut. Di tangannya, ada selembar surat bertanda tangan. Tinta biru tua yang menandai akhir dari satu bab dalam hidupnya. Surat cerai resmi dari pengadilan agama, telah disahkan dan dikirimkan oleh kuasa hukum Randy tanpa banyak bicara. Tidak ada negosiasi. Tidak ada perebutan harta. Tidak ada permintaan maaf resmi. Hanya diam dan pengakuan kekalahan yang dituliskan melalui tanda tangan pria itu. Alina menatap surat itu lama. Bukan karena menyesal. Bukan karena sedih. Tapi karena ia sadar, 8 tahun hidupnya telah tertutup dengan satu tarikan pena. Dan walau begitu berat, ia tetap memilih untuk melepaskan bukan karena ia kalah, tapi karena ia sudah selesai. Di luar ruangannya, para staf lalu lalang dengan semangat. Di lantai 2 gedung Alina Co., sedang berlangsung pelatihan digital marketing bagi para janda dan ibu rumah tangga yang ingin membangun usaha online. Program itu digagas Alina sebulan setelah perceraiannya, karena ia tahu seperti apa rasanya menjadi wanita yang terjatuh tanpa siapa-siapa untuk menyambut. Maya masuk ruangan membawa tablet dan senyum hangat. Lin, proposal dari pemerintah daerah Aceh sudah disetujui. Mereka mau ajak kita kerjasama buka pelatihan di sana 2 bulan ke depan. Alina mengangguk. Bagus. Aku ingin tim yang turun nanti membawa konsep pendidikan yang berakar dari kemandirian. Bukan belas kasihan. Maya duduk di kursi seberang, menatap Alina. Kamu sadar gak, Lin? Kamu sekarang bukan cuma Alina. Kamu sudah jadi simbol. Kamu jadi suara dari ribuan perempuan yang terlalu lama diam. Alina tersenyum tipis. Aku tidak pernah minta jadi suara siapapun.
Tapi kalau langkahku bisa jadi cahaya bagi yang lain, aku bersyukur. Di rak buku di belakang meja kerja Alina, ada foto bingkai kecil. Foto dirinya, bukan dengan Randy, tapi bersama ibunya. Wanita tangguh yang dulu menjual gorengan demi menyekolahkan Alina hingga jadi sarjana. Foto itu dipajang berdampingan dengan piagam penghargaan perempuan berpengaruh nasional tahun ini yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan saat itu, ponselnya berdering. Sebuah pesan dari nomor lama masuk. Surat keluar Randy. Aku lihat kamu di berita tadi pagi. Kamu terlihat bahagia. Aku senang untukmu. Dan aku menyesal. Benar-benar menyesal. Tapi aku tahu, aku tak layak ada di sisimu lagi. Terima kasih pernah mencintaiku, meski aku tak pernah pantas menerimanya. Alina membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak membalas. Tidak karena marah, tapi karena ia tahu, beberapa luka tidak perlu dijahit dengan kata-kata. Ia meletakkan ponsel, lalu berdiri dan membuka jendela. Udara pagi masuk, mengusap pipinya pelan. Di bawah sana, beberapa peserta pelatihan sedang tertawa bersama, membahas produk mereka dan cara membuat akun marketplace. Alina tersenyum. Bukan pada kesuksesan, tapi pada rasa cukup, pada rasa tenang. Di sore harinya, Alina mengunjungi rumah kecil milik ibunya yang kini direnovasi atas namanya sendiri. Ia duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, mengenakan gamis santai dan jilbab polos. Ibunya datang membawa pisang goreng panas. Masih suka makan ini? Tanya sang ibu sambil duduk di sebelahnya. Alina mengangguk. Selalu. Sekarang kamu udah jauh lebih dari yang ibu bayangkan. Kamu bikin ibu bangga. Ucap ibunya sambil menatap langit. Alina menoleh. Kalau aku bisa sampai di sini, itu karena ibu yang dulu gak pernah nyerah, meski harus jualan gorengan keliling. Sang ibu mengelus punggung tangan anaknya. Tapi kamu udah jauh melampaui luka. Ibu lihat matamu sekarang, udah bukan mata orang yang menunggu, tapi mata orang yang menentukan langkah sendiri. Alina diam. Tapi senyum di wajahnya cukup menjawab segalanya. Beberapa hari kemudian, Alina menerima undangan menjadi keynote speaker dalam forum pemimpin perempuan Asia Tenggara. Ia tidak menyangka perjalanannya sampai sejauh ini. Tapi ia tak gentar. Ia sudah ditempa terlalu keras untuk takut berbicara di depan siapapun. Malam sebelum keberangkatan, Alina duduk sendiri di ruang tengah rumahnya. Ia membuka jurnal yang sudah lama tidak ia tulis. Di halaman kosong itu, ia menulis, "Aku bukan wanita sempurna. Aku pernah terluka. Aku pernah dikhianati. Tapi aku tidak menjadikan itu alasan untuk menyerah. Hari ini, aku berdiri bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku tahu siapa diriku. Dan siapapun yang mencoba meremehkanku, akan melihat bahwa aku bisa berjalan lebih jauh setelah kehilangan segalanya." Ia menutup jurnal, lalu berdiri, melangkah keluar teras. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di sisi pagar. Alina memandang langit. Tidak penuh bintang, tapi cukup untuk meyakinkannya bahwa gelap pun bisa indah kalau kita tahu kemana menatap. Randy mungkin kini tinggal nama dalam sebuah babak. Tapi Alina telah menjadi cerita yang akan terus ditulis ulang oleh ribuan hati perempuan yang belajar dari keberaniannya. Dan malam itu, ia tidur dengan damai. Tanpa penyesalan. Tanpa dendam. Karena ia tahu, ia sudah benar-benar bebas.